Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, perkenalkan kami kelompok 1 dari manajemen usaha kecil ingin mempresentasikan materi tentang lokasi dan tata letak. Sebelumnya, kami beranggotakan itu ada 4 orang. Yang pertama dari Sul Fauzi dengan NIM 2059070, terus Khairana Sasabila dengan NIM 220591081, Osidil Vita dengan NIM 220599094, dan Rahma Ardianti dengan NIM 220591176. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Salsa. Kepada Salsa disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu lokasi sumber keunggulan kompetitif. Sebelumnya, lokasi bisnis ini merupakan salah satu aspek kunci dalam strategi bisnis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Dalam usaha kecil, lokasi seringkali menjadi pembeda utama antara sukses atau gagalnya bisnis. Mengapa lokasi itu sangat penting? Lokasi tidak hanya mempengaruhi jumlah pelanggan yang dapat dijangkau, tetapi juga menentukan efisiensi profesional, biaya tetap, hingga daya tarik bisnis terhadap konsumen. Berikut ini beberapa alasan lokasi dianggap sebagai keunggulan kompetitif. Yang pertama itu meningkatkan exposure. Lokasi strategis ini memastikan bisnis lebih terlihat oleh konsumen sehingga meningkatkan peluang transaksi. Kedua, mempengaruhi persepsi konsumen. Lokasi yang baik ini dapat meningkatkan citra bisnis, misalnya restoran di pusat kota itu dianggap lebih premium daripada yang terletak di pinggir jalan kecil. Yang ketiga itu mempermudah akses konsumen. Nah, lokasi yang dekat dengan target pasar ini dapat meminimalkan usaha yang diperlukan konsumen untuk mengakses produk atau layanan. Yang keempat itu ada optimalisasi biaya operasional. Lokasi dekat pemasok atau konsumen ini dapat mengurangi biaya logistik dan distribusi. Terakhir itu menarik talenta berkualitas. Lokasi yang strategis ini memudahkan rekrutmen tenaga kerja yang kompeten. Slide berikutnya. Selanjutnya itu ada strategi lokasi sebagai keunggulan kompetitif. Yang pertama, memahami karakteristik pasar lokal. Sebelum kita memilih lokasi, penting untuk memahami jumlah penduduk, gaya hidup, daya beli, dan kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi. Yang kedua itu menganalisis tren pengembangan wilayah. Wilayah sedang berkembang, seperti area residensial baru, menawarkan peluang besar karena potensi pertumbuhan pasar. Yang ketiga itu menyesuaikan dengan jenis usaha. Wilayah sedang contohnya, bisnis makanan cepat saji, sebaiknya memilih lokasi dekat sekolah atau perkantoran, sedangkan toko buku mungkin cocok di sekitaran kampus. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi. Data geospasial seperti analitik GIS itu dapat membantu dalam memilih lokasi yang optimal berdasarkan potensi pasar. Yang berikutnya itu keunggulan kompetitif yang diperoleh dari lokasi. Ya, pertama ada efisiensi operasional, yang kedua ada daya tarik pelanggan, ketiga brand awareness, dan keempat peluang lokal kolaborasi. Slide berikutnya, moderator. Materi berikutnya itu ada kriteria lokasi usaha retail dan jasa. Usaha retail dan jasa itu memiliki kebutuhan yang berbeda terkait lokasi karena sifat interaksi antara bisnis dan pelanggan. Retail bergantung pada volume lalu lintas konsumen, sementara jasa itu lebih fokus pada kenyamanan dan aksesibilitas. Berikut ini kriteria lokasi untuk usaha retail. Yang pertama itu ada lalu lintas tinggi. Lokasi harus berada di area dengan banyak pejalan kaki atau kendaraan, contohnya pusat perbelanjaan, pasar, stasiun, atau terminal. Yang kedua, dekat dengan target pasar. Kita analisis demokrasi seperti usia, pendapatan, kehidup harus sesuai dengan target pasar. Contohnya mungkin toko mainan, sebaiknya berada di dekat sekolah atau taman bermain. Yang ketiga, kemudahan akses. Nah, kemudahan akses ini contohnya toko retail dengan area parkir yang lebih luas itu dapat menarik pelanggan. Yang keempat, dekat dengan bisnis pendukung. Nah, berada di kawasan bisnis atau pusat komersial itu dapat mendatangkan pelanggan dari usaha lain di sekitarnya. Dan yang terakhir itu ada biaya lokasi. Nah, biaya sewa lokasi ini harus seimbang dengan potensi pendapatan yang dihasilkan. Next.
Selanjutnya itu kriteria lokasi untuk usaha jasa. Yang pertama ada aksesibilitas pelanggan. Nah, lokasi ini harus mudah dijangkau oleh pelanggan setempat. Yang kedua, lingkungan yang nyaman. Yang ketiga, proyeksi pertumbuhan area. Kita harus pilih lokasi di area yang sedang berkembang untuk menangkap pasar baru di masa depan. Yang keempat, ada dekat dengan kompetitor. Contohnya mungkin salon kecantikan yang berdekatan, tetapi menawarkan promosi yang lebih menarik. Terakhir itu ada fasilitas penunjang. Nah, usaha jasa memerlukan infrastruktur tambahan seperti tempat parkir, internet, atau jaringan listrik stabil. Mungkin kita dapat contohin dari retail dan jasa. Contoh dari retail itu Indomaret memilih lokasi di perumahan yang tidak memiliki minimarket lain, dengan memastikan akses eksklusif ke pasar lokal. Contoh dari jasa itu layanan laundry point di dekat kompleks mahasiswa memanfaatkan kebutuhan cuci cepat dan mudah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan oleh Doris Olofozi. Kepada Doris, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan submateri yang ketiga, yaitu pilihan lokasi untuk bisnis retail dan jasa. Pilihan lokasi merupakan salah satu faktor krusial dalam manajemen usaha kecil, khususnya untuk bisnis retail dan jasa. Lokasi yang strategis dapat memenuhi volume pelanggan, tingkat penjualan, dan keberhasilan jangka panjang bisnis. Alasan pemilihan lokasi sangat penting. Yang pertama yaitu aksesibilitas, yaitu lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan akan meningkatkan frekuensi kunjungan atau penjualan. Yang kedua yaitu visibilitas, yang mana lokasi yang terlihat jelas oleh calon pelanggan akan menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran merek. Yang ketiga yaitu kompetitor, yang mana memahami keberadaan kompetitor di sekitar lokasi akan membantu Anda menentukan keunggulan kompetitif dari bisnis retail dan jasa yang dikembangkan. Yang keempat yaitu target pasar. Sesuai lokasi dengan demografi dan perilaku konsumen yang menjadi target pasar Anda atau terhadap usaha yang dilakukan. Yang kelima yaitu biaya operasional, yaitu pertimbangan biaya sewa, utilitas, dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan lokasi. Next. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih karakteristik lokasi. Yang pertama yaitu karakteristik lokasi, yang mana kita perlu melihat lingkungan sekitar, aksesibilitas, visibilitas, dan ketersediaan parkir, dan juga infrastruktur. Yang kedua yaitu target pasar, yang mana kita harus mengetahui dan memahami demografi, perilaku, dan kepadatan penduduk tempat kita membuka usaha tersebut. Faktor selanjutnya yaitu kompetitor, yang mana kita harus mengetahui jumlah kompetitor terhadap usaha yang sama, jenis usaha, dan keunggulan kompetitor kita. Yang keempat yaitu faktor eksternal, yang mana faktor tersebut adalah peraturan pemerintah yang berlaku, kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang, dan tren pasar yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu metode analisis lokasi. Yang pertama yaitu analisis kuantitatif, yaitu menggunakan data numerik seperti jumlah penduduk, pendapatan rata-rata, dan tingkat kepadatan lalu lintas. Yang kedua yaitu analisis kualitatif, yaitu melakukan survei, wawancara, atau observasi langsung untuk mendapatkan informasi dari calon pelanggan dan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu geographic informasi system, yaitu menggunakan perangkat lunak GIS untuk memvisualisasikan data spesial dan menganalisis hubungan antara berbagai faktor. Materi selanjutnya yaitu strategi pemilihan lokasi. Yang pertama yaitu survei lokasi, yang mana dilakukan penelitian langsung di beberapa lokasi yang dipertimbangkan. Yang kedua yaitu analisis jumlah pengunjung.
aktivitas ekonomi dan potensi bisnis. Yang kedua yaitu studi pasar, yaitu menggunakan data demografis dan analisis pesaing untuk memahami kebutuhan pasar. Yang ketiga yaitu uji coba, yaitu memulai dengan menyewa tempat untuk jangka pendek sebelum berkomitmen untuk jangka panjang. Yang keempat yaitu gunakan aplikasi pemetaan pendekatan teknologi, menggunakan aplikasi pemetaan atau analitik lokasi untuk menilai potensi area. Next, tips memilih lokasi. Yang pertama yaitu melakukan riset yang mendalam. Yang kedua yaitu kunjungi lokasi secara langsung. Yang ketiga yaitu konsultasikan dengan ahli. Yang keempat, buat perbandingan. Yang kelima, pertimbangkan jangka panjangnya. Adapun jenis-jenis lokasi untuk bisnis retail dan jasa yaitu yang pertama yaitu pusat perbelanjaan atau shopping center, yang mana cocok untuk bisnis dengan produk atau layanan yang memerlukan banyak lalu lintas pelanggan. Biaya sewa biasanya lebih tinggi tetapi memberikan keuntungan dari arus pengunjung. Yang kedua yaitu lokasi jalan utama, karena cocok untuk bisnis retail kecil seperti toko pakaian, minimarket, atau kafe, yang memberikan visibilitas tinggi dengan lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki. Yang ketiga yaitu area perumahan, cocok untuk jasa seperti laundry, toko kelontong, atau klinik kesehatan. Pelanggan adalah komunitas lokal di sekitar. Yang keempat yaitu kawasan perkantoran, cocok untuk bisnis jasa seperti catering, salon, atau layanan fotokopi. Fokus pada karyawan yang bekerja di area tersebut. Yang kelima yaitu online atau e-commerce. Alternatif bagi bisnis retail untuk mengurangi biaya lokasi fisik. Lokasi fisik hanya diperlukan untuk gudang atau toko kecil sebagai showroom. Next. Next. Studi kasus. Moderator, next slide. Moderator. Next slide. Next slide. Selanjutnya itu studi kasus. Contoh suksesnya itu sebuah coffee shop kecil yang memilih lokasi dekat universitas dengan visibilitas tinggi dan harga sewa terjangkau. Berhasil menarik pelanggan mahasiswa. Contoh kegagalan yaitu bisnis laundry yang memilih lokasi dengan biaya sewa murah, tetapi jauh dari area target pasar, akhirnya gagal bertahan karena minim pelanggan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Doris. Selanjutnya yaitu materi tentang keputusan lokasi untuk produsen yang akan saya bacakan sendiri. Keputusan lokasi untuk produsen dalam manajemen usaha kecil adalah aspek penting yang mempengaruhi efisiensi operasional, biaya produksi, dan daya saing bisnis. Pemilihan lokasi produksi merupakan salah satu keputusan strategis yang sangat krusial dalam manajemen usaha kecil, terutama bagi produsen. Lokasi yang tepat tidak hanya akan mempengaruhi efisiensi produksi, tetapi juga daya saing perusahaan di pasar. Alasan pentingnya keputusan lokasi bagi produsen yaitu yang pertama efisiensi operasional, karena lokasi yang strategis dapat mengurangi biaya transportasi, mempermudah distribusi, dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya. Lokasi yang dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, atau infrastruktur mendukung kelancaran produksi. Yang ketiga yaitu daya saing. Lokasi yang tepat untuk membantu produsen mengurangi biaya dan menawarkan produksi dengan harga yang kompetitif.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Pertama itu ketersediaan bahan baku. Sangat penting bagi produsen bergantung pada bahan mentah ini karena semakin dekat dengan sumber bahan baku maka mengurangi biaya transportasi. Yang kedua yaitu akses pasar. Lokasi yang dekat dengan pelanggan atau distributor mempermudah distribusi produk. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Lokasi yang dekat dengan tenaga kerja yang terampil atau sesuai dengan kebutuhan bisnis akan membuat pengurangan biaya transportasi bagi tenaga kerja sendiri dan upah tenaga kerja yang kompetitif menjadi pertimbangan. Yang keempat yaitu biaya operasional. Biaya operasional yaitu seperti biaya sewa, pembelian tanah, listrik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu infrastruktur, ketersediaan jalan raya, pelabuhan, bandara, atau kereta api untuk transportasi barang, jaringan telekomunikasi, dan utilitas yang memadai. Yang keenam yaitu peraturan dan kebijakan pemerintah, seperti intensif pajak, subsidi, atau kemudahan regulasi di lokasi tertentu. Yang ketujuh yaitu kondisi geografis. Kondisi geografis ini yaitu seperti iklim yang sesuai dengan operasi tertentu atau stabilitas lingkungan seperti risiko bencana alam, banjir, gempa, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu komunitas lokal. Komunitas lokal terhadap industri, apakah masyarakat itu mendukung atau menentang keberadaan pabrik. Selanjutnya itu metode analisis lokasi. Ada 3, yaitu yang pertama, faktor terbobot, memberikan bobot pada setiap faktor berdasarkan tingkat kepentingan, kemudian menghitung skor total untuk analisis lokasi. Yang kedua yaitu metode pusat gravitasi, menentukan lokasi yang ideal berdasarkan posisi geografis dari sumber bahan baku, pasar, dan fasilitas produksi. Yang ketiga yaitu analisis dengan GIS, menggunakan sistem informasi geografis untuk memvisualisasikan data spesial dan menganalisis hubungan antara berbagai faktor lokasi. Selanjutnya yaitu ada strategi untuk memilih lokasi. Yang pertama dekat dengan klaster industri untuk mengurangi biaya logistik yang berada dengan pemasok atau mitra itu mengurangi biaya distribusi. 2, mendekati pelanggan utama, cocok untuk produsen yang memproduksi barang sesuai pesanan seperti pabrik furnitur dan sebagainya. Ketiga yaitu lokasi dengan insentif pemerintah, memilih kawasan yang menawarkan pajak rendah dan biasanya tersedia di kawasan industri tertentu. Yang keempat yaitu lokasi berbasis teknologi atau inovasi. Contohnya seperti produsen elektronik yang memilih dekat dengan pusat inovasi dan teknologi. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan produksi. Yang pertama, identifikasi dulu kriteria dari lokasi. Apakah lokasi itu mudah akses bahan baku, biaya, pasar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu evaluasi alternatif lokasi. Melakukan survei terlebih dahulu, terus menggunakan matrik evaluasi untuk membandingkan lokasi berdasarkan kriteria. Yang ketiga yaitu analisis biaya dan manfaat. Menghitung total biaya operasional transportasi di setiap lokasi, lalu menilai manfaat jangka panjang seperti pertumbuhan bisnis dan fleksibilitas. Yang keempat itu pengambilan keputusan. Setelah kita melakukan identifikasi kriteria, evaluasi alternatif, analisis biaya dan manfaat, selanjutnya itu memilih lokasi dengan keseimbangan terbaik antara biaya, aksesibilitas, dan potensi pertumbuhan. Terakhir yaitu uji lokasi atau trial period. Memulai untuk skala kecil di lokasi yang dipilih sebelum melakukan investasi penuh. Setelah dapat keputusan lokasi di mana, maka manajemen usaha kecil dari usaah yang akan didirikan bisa memulai produksi barang dengan skala kecil dahulu, baru berangsur-angsur sampai nantinya skalanya menjadi besar. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan dibawakan oleh OSI, kepada OSI disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu tata letak dan pertimbangan desain. Pertimbangan utama dalam tata letak dan desain ada 6. Yang pertama ada jenis bisnis atau operasi. Untuk manufaktur, berfokus pada efisiensi produksi, sedangkan untuk retail fokus pada tampilan dan aksesibilitas produk. Yang kedua, alur kerja atau workflow. Tata letak harus mendukung alur kerja yang logis dan efisien untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, faktor ergonomi, mengutamakan kenyamanan pekerja untuk mencegah kelelahan dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, sirkulasi pelanggan dan pekerja, memastikan kemudahan penggerakan pelanggan dalam retail atau aliran kerja dalam pabrik.
Kelima, keselamatan dan kepatuhan regulasi, memenuhi standar keselamatan kerja dan persyaratan hukum. Dan yang keenam, estetika dan branding, membuat kesan visual yang positif untuk mencerminkan citra perusahaan. Next slide, moderator. Baik, untuk materi ke-6 yaitu tata letak dan memaksimalkan pendapatan, meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya. Desain tata letak yang baik dapat mendukung berbagai tujuan bisnis. Yang pertama, memaksimalkan pendapatan. Untuk strategi penempatan produk, barang yang sering dibeli ditempatkan di bagian belakang untuk mendorong pelanggan melewati area lain. Fokus pada impulse buying. Barang-barang yang kecil ditempatkan dekat kasir untuk meningkatkan pembelian spontan. Pengalaman pelanggan yang positif, tata letak yang nyaman, menarik, dan membuat pelanggan lebih lama berada di toko. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Minimalkan perpindahan dengan cara alat atau material ditempatkan di dekat area kerja untuk mengurangi waktu perjalanan. Optimalisasi workflow. Tata letak dirancang agar pekerjaan bisa dilakukan dalam satu aliran tanpa hambatan. Dengan cara teknologi otomasi, integrasi mesin atau teknologi modern untuk mempercepat proses. Dan yang ketiga, mengurangi biaya. Penggunaan ruangan atau yang efisien dengan cara memanfaatkan ruang yang ada untuk mengurangi kebutuhan ekspansi. Penempatan barang dengan cara barang dengan rotasi cepat ditempatkan dekat area penerimaan pengiriman. Desain hemat energi dengan cara tata letak mendukung pencahayaan alami dan ventilasi untuk mengurangi biaya operasional. Next slide, moderator. Contoh tata letak dan desain dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, toko retail atau supermarket dengan tujuan memaksimalkan pendapatan. Dengan penempatan produk yang strategis dengan cara barang kebutuhan pokok seperti susu dan roti sering ditempatkan di bagian belakang toko. Agar pelanggan harus melewati berbagai barang lain seperti snack, minuman, dan lain-lain. Sehingga kemungkinan pembelian barang tambah meningkat. Lalu produk impulse dengan cara barang kecil seperti permen, coklat, atau baterai sering ditempatkan di dekat kasir untuk mendorong pembelian impulsif. Kedua, restoran cepat saji dengan tujuan meningkatkan efisiensi dengan cara desain dapur, area masak, penyimpanan, dan penyajian diatur sedekat mungkin untuk mengurangi waktu yang dihabiskan staf berpindah tempat. Sistem self-service. Beberapa restoran menggunakan self-service untuk mempersingkat waktu pemesanan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, pabrik atau gudang, dengan tujuan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Dengan cara sistem penyimpanan barang yang sering digunakan ditempatkan di lokasi yang mudah diakses untuk menghemat waktu pencarian. Lalu penggunaan ruang vertikal. Gudang menggunakan rak tinggi untuk memanfaatkan ruang secara vertikal, mengurangi kebutuhan perluasan ruangan baru. Yang keempat, kantor perusahaan teknologi, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan cara desain kantor terbuka, memfasilitasi komunikasi antar karyawan, mengurangi waktu untuk rapat kecil atau diskusi. Area istirahat yang ergonomis dengan cara penempatan ruang istirahat dengan kursi yang nyaman, makanan ringan mendukung keseimbangan kerja kesehatan sehingga karyawan lebih produktif. Lalu yang kelima ada bandara dengan tujuan memaksimalkan pendapatan dan efisiensi. Tata letak dengan duty free shop. Toko duty free biasanya ditempatkan di rute perjalanan menuju boarding gates, sehingga semua penumpang melewati dan terdorong untuk berbelanja. Lalu dengan sistem check-in terpusat, pengaturan area check-in dengan teknologi kios otomatis membantu mengurangi antrean dan biaya tenaga kerja. Lalu yang keenam, kafe atau coffee shop, dengan tujuan memaksimalkan pendapatan dan pengalaman pelanggan. Dengan zona duduk yang beragam, terdapat pilihan meja
untuk pelanggan yang ingin bekerja atau bersosialisasi, sehingga menarik berbagai segmen pelanggan. Lalu produk yang dipajang secara menarik. Kue atau snack ditempatkan di display kaca dekat kasir untuk menarik perhatian dan meningkatkan pembelian tambahan. Dan yang terakhir, rumah sakit dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Dengan zona spesialisasi. Poliklinik dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau misalnya bagian anak, bagian badan, dan lainnya, sehingga mempermudah navigasi pasien. Penggunaan teknologi. Sistem check-in digital mengurangi kebutuhan staf, administrasi, dan mempercepat proses. Baik, itu saja materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Osi. Dari pemaparan materi yang telah kami paparkan ini dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam manajemen usaha kecil, lokasi dan tata letak merupakan faktor strategis yang mempengaruhi keberhasilan operasional dan daya saing bisnis. Pemilihan lokasi yang tepat berperan penting dalam menarik pelanggan, mengoptimalkan biaya, dan memaksimalkan efisiensi operasional. Selain itu, perencanaan tata letak yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan waktu, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sebagai moderator akan mengakhiri presentasi ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.